Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaikan dan kasih setiamu limpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, pimpin dan sertai langkah kehidupan kami. Biarlah perenungan kami akan kebenaran firman-Mu menolong setiap kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan yang sejati. Dan biarlah Tuhan, perenungan kami menjadi kesempatan kami lebih dekat padamu dan lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah sehati sepikir, diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 dari terjemahan baru edisi yang kedua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kita baca tadi bersama menunjukkan bahwa apa yang kita miliki di dalam Kristus adalah hal yang indah dan luar biasa. Ayat 1 mengatakan, yang kita miliki dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Inilah yang kita miliki di dalam Kristus. Inilah yang mempersatukan kita di dalam Kristus. Inilah yang kita nikmati sebagai bagian dari kesatuan yang Tuhan berikan di dalam tubuhnya. Maka menjadi perenungan di bagian awal kita ini, bahwa apakah yang kita miliki di dalam Kristus itu, kita syukuri dan kita hargai. Kita bersyukur karena Tuhan menyatukan kita. Kita bersyukur bahwa kita memiliki banyak hal, kekayaan rohani yang luar biasa di dalam apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi setiap kita. Apakah kita menghargainya? Apakah kita mensyukurinya? Kalau gitu, bagaimana apa yang kita miliki dalam Kristus itu ditunjukkan dalam kehidupan? Bagaimana sehati sepikir yang menjadi tema renungan hari ini, itu kita tunjukin di dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengerjakan sehati sepikir itu? Bagaimana kita mengerjakan apa yang kita miliki di dalam Kristus itu, di dalam kehidupan bersama sebagai orang percaya? Yang pertama, Rasul Paulus mengajak kita untuk menjaga kesatuan di dalam Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir dalam apa? Dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi, ayo kita jaga kesatuannya di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang telah menyatukan kita, tugas kita menjaga kesatuan itu. Jangan sampai kita tercerai-berai. Dan bagaimana sehati sepikir itu diwujudkan?
Apa yang menjadi komitmen yang Rasul Paulus harapkan dari jemaat di Filipi? Di ayat yang ketiga dan di keempat dikatakan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia, punya kerendahan hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, tidak egois, dan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Inilah wujud komitmen yang Paulus harap jemaat Filipi sadar. Mengusahakan kesatuan tuh nggak gampang loh. Memelihara kesatuan di dalam Tuhan tuh tidak mudah, karena perlu usaha. Jangan fokus sama diri sendiri, fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Kalau fokusnya kepada diri sendiri, maka yang dicari adalah kepentingan diri sendiri. Yang dicari adalah bagaimana aku nih punya posisi yang lebih baik dibandingin yang lain. Tetapi, kalau fokusnya kepada sesama, apa yang Tuhan taruh di sekitar kita, maka apa? Komitmennya bisa ditunjukin. Sehati sepikir, bukan cuma wacana, tapi sehati sepikir menjadi sebuah kenyataan. Karena kalau masing-masing, aku mau merendahkan diri seorang dengan yang lain. Aku mau mengutamakan kepentingan temanku aja, dia lebih membutuhkan daripada aku. Aku mau melayani dia ketimbang aku yang dilayani. Kalau semua orang percaya, berlomba-lomba untuk menunjukkan komitmennya, maka sehati sepikir ini bukan cuma sekedar nasihat, perintah, ajakan, dorongan, tapi ini menjadi sebuah gaya hidup. Nah, apakah fokus kehidupan kita sebagai seorang yang percaya bersama-sama dengan orang percaya lainnya, fokusnya adalah diriku atau fokusnya adalah Kristus? Bukankah seringkali kita melihat, mungkin ada beberapa orang di sekitar kita yang fokusnya sama diri sendiri. Pelayanan, kalau sesuai keinginan diri sendiri, baru mau pelayanan. Kalau sesuai maunya aku, baru aku mau terlibat, baru aku mau mendukung. Kalau nggak ada kepentingannya, dia nggak deket sama aku, ya udah, urusannya dia, urusan dia. Padahal di dalam tubuh Kristus, pelayanan kita adalah satu. Dan apa yang kita lakukan, itu akan menjadi bukti apakah kita ini sungguh adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan atau enggak. Atau jangan-jangan kita cuma sekedar mengasihi diri sendiri. Yang kedua, apa yang kita miliki dalam Kristus itu ditunjukkan dalam kehidupan, yaitu ketika kita meneladani apa yang Kristus lakukan. Jadi sehati sepikir ini dijaga dengan meneladani apa yang Kristus lakukan. Di ayat 6-8 paling tidak ada dua hal di situ. Kristus rela merendahkan dirinya. Kristus taat sampai mati di kayu salib. Kita punya teladan Kristus. Apa yang Kristus lakukan itu jadi contoh sebetulnya bagi kita hari ini. Bagi kita umatnya, bagi kita orang percaya. Jadi, kita tidak perlu contoh-contoh yang lain. Kita cuma perlu satu contohnya, contoh Kristus. Dan kita ingin meneladani apa yang Kristus lakukan. Karena sehati sepikir, berarti punya sebuah kesadaran bahwa apa yang sedang aku kerjakan ini bukan kekuatanku. Apa yang sedang aku lakukan ini, yang sedang aku usahakan ini, bukan karena kemampuanku memanage diri, bukan karena kehebatanku untuk nampil di depan orang banyak dan lain sebagainya. Tetapi karena satu hal, karena aku ingin meneladani apa yang Kristus telah lebih dulu lakukan di dalam kehidupanku. Maka sehati sepikir juga punya pengertian ini. Sehati sepikir adalah kesediaan untuk menjaga lisan, perkataan, dan tindakan kita sesuai dengan teladan Kristus. Ada teladan Kristus yang bekerja terus-menerus di dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kehidupan kita, sehingga kita bisa terus sehati sepikir. Jadi sehati sepikir pun adalah anugerah Tuhan. Kalau begitu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kita telah dan masih meneladani apa yang Kristus lakukan itu? Atau jangan-jangan mulai ada conflict of interest, mulai ada kepentingan pribadi bermain, mulai ada like or dislike suka atau nggak suka. Sehingga itu yang menghalangi pemberitaan Injil, kesaksian orang percaya untuk diwujudkan di dalam kehidupan dunia. Jangan sampai yang dunia lihat, wah gereja pecah, wah gereja nih sering ribut. Karena apa? Karena yang kita utamakan adalah diri sendiri, bukan Kristus yang kita layani, tapi kita sedang melayani diri sendiri. Sehingga tidak heran kalau gereja tidak sehati sepikir, gereja tidak berpusatkan pada Kristus, itu hanya akan menjadi gereja dunia, bukan gerejanya Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini?
Bukankah ayat 11 mengatakan bahwa tujuan dari sehati sepikir itu adalah supaya kita punya kehidupan yang berdampak baik, kehidupan yang menjadi kesaksian, kehidupan yang memuliakan Allah. Inilah yang menjadi tujuannya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana mungkin segala lidah bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah? Kalau apa? Kalau kita tuh tidak sehati sepikir, kalau hidupnya tidak berdampak, kita tidak punya kesaksian yang baik, hidup kita tidak memuliakan Allah, bagaimana Allah dimuliakan melalui kehidupan yang demikian? Hanya dengan menjaga hati kita, kita sehati sepikir di dalam Tuhan, kita menjaga kesatuan kita di dalam Tuhan, kita meneladani apa yang Kristus telah lakukan, maka sehati sepikir itu akan berdampak luar biasa di dalam kehidupan sesama orang percaya, di dalam kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah perenungan ini menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah dorongan, menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah nasihat, atau bahkan menjadi sebuah teguran juga bagi kita. Ayo kita usahakan kesatuan. Ayo kita sehati sepikir dalam Tuhan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan bersungut-sungut. Ucap syukurlah untuk setiap komunitas orang percaya yang Tuhan berikan kepadamu. Dan biarlah engkau kerjakan itu mulai hari ini. Jangan tunda nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menyatukan kami, biarlah anugerah-Mu juga yang terus memelihara kesatuan yang telah Engkau berikan itu. Biarlah kami memelihara kesatuan, terus sehati sepikir dalam Tuhan, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kami rindu boleh meneladani apa yang Kristus lakukan. Biar apa yang kami lakukan bukan untuk kebanggaan diri sendiri, ataupun bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya berita Injil itu dapat disaksikan lebih banyak lagi kepada mereka yang belum mendengarnya. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami, bukan hanya hari ini, tapi juga hari-hari selanjutnya. Kami menjadi orang percaya yang dengan sadar diri, dengan rela hati, terus menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara dan menjaga kesatuan itu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.